Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang penyimpangan dalam perilaku agama. Kami yang beranggotakan Erli Siva Rosatiawan, Amaragana Safira, dan Satrio Mukti Pambudi. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang definisi penyimpangan dalam perilaku agama. Dalam pandangan psikologi agama, ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan pedoman oleh pemeluknya dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma tersebut mengacu kepada pencapaian nilai-nilai luhur yang mengacu kepada pembentukan kepribadian dan hubungan sosial dalam upaya memenuhi ketaatan. Dengan demikian, sikap keagamaan merupakan kecenderungan untuk memenuhi tuntutan yang dimaksud. Sikap keagamaan yang menyimpang terjadi bila sikap seseorang terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap yang dianut mengalami perubahan. Sikap keagamaan yang menyimpang sehubungan dengan perubahan sikap tidak terlalu berkonotasi buruk. Sikap keagamaan yang menyimpang dari tradisi keagamaan yang cenderung keliru mungkin akan menimbulkan suatu pemikiran dan gerakan pembaharuan. Sikap yang menentang merupakan sikap keagamaan yang menyimpang. Seseorang atau kelompok menganut suatu agama mungkin saja bersikap toleran pada agama lain ataupun aliran agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Masalah yang menyangkut keagamaan ini umumnya tergantung hubungan mengenai kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan adalah tingkat pikir manusia dalam mengalami proses berpikir yang telah dapat membebaskan manusia dari segala unsur yang terdapat di luar pikirannya. Sedang keyakinan adalah suatu tingkat pikir yang dalam proses berpikir manusia telah menggunakan kepercayaan dan keyakinan ajaran agama sebagai penyempurnaan proses, pencapaian kebenaran, dan kenyataan yang terdapat di luar jangkauan berpikir manusia. Kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang abstrak sehingga secara empirik sulit dibuktikan secara nyata mengenai kebenarannya. Selanjutnya ada macam-macam penyimpangan dalam perilaku agama. Di sini kami mengambil 3 contoh. Yang pertama ada takabur, yang kedua sombong, yang ketiga munafik. Dalam agama Islam ada beberapa macam menyimpang dalam beragama, seperti yang pertama takabur. Menurut pengertian istilah, takabur ialah menampakkan kekaguman diri dengan cara meremehkan orang lain dan merasa dirinya lebih besar dibandingkan orang lain, serta tidak mau mendapat kritik dari orang lain. Yang kedua sombong. Sombong disebut juga dengan takabur, congak, pongoh, membusungkan dada, dan membanggakan diri. Sombong ini termasuk penyakit batin. Kita lihat dalam masyarakat, ada kesombongan ilmiah karena hanya dia yang paling tahu. Ada kesombongan kekuasaan karena hanya dia yang paling kuasa. Dan ada kesombongan kejayaan karena hanya dia yang paling kaya. Paling parah lagi, penyakit ini apabila sudah berjangkit ke dalam hati, hanya dia yang paling taat, yang paling dermawan, dan yang paling berjasa membela rakyat dan yang menderita mengatasnamakan kemiskinan. Munafik atau munafikun adalah terminologi dalam Islam untuk merujuk pada mereka yang pura-pura mengikuti ajaran agama Islam, namun sebenarnya hati mereka menyingkirkannya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad mengatakan tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam perilaku agama. Faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam perilaku agama dalam kehidupan keagamaan sering mengalami perubahan sikap yang berhubungan dengan konversi agama. Seseorang yang merasa bahwa apa yang dilakukannya sebelumnya adalah keliru, berupaya untuk mempertimbangkan sikapnya. Pertimbangan tersebut melalui proses dari munculnya persoalan hingga tercapainya suatu keseimbangan.
Keempat fase dalam terjadinya perubahan sikap itu adalah: yang pertama, munculnya persoalan yang dihadapi. Kedua, munculnya beberapa pengertian yang harus dipilih. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan salah satu pengertian yang dipilih. Yang keempat, terjadi keseimbangan. Terjadinya keagamaan yang menyimpang berkaitan erat dengan proses perubahan sikap. Beberapa teori psikologis mengungkapkan mengenai perubahan sikap tersebut, antara lain teori stimulus dan respon, teori pertimbangan sosial, dan teori konsistensi. Kita bahas dari yang pertama, teori stimulus dan respon. Teori yang memandang manusia sebagai organisme menyamakan perubahan sikap dan proses belajar. Menurut teori ini, ada 3 variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan sikap, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan yang mengacu pada teori ini. Jika seseorang atau kelompok memiliki perhatian terhadap suatu objek dan memahami objek yang dimaksud serta penerimaannya, maka akan terjadi perubahan sikap. Yang kedua, ada teori perkembangan sosial. Dalam teori ini, perubahan sikap ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perubahan sikap adalah persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor penguatan, komunikasi persuasif. Yang terakhir ada teori konsistensi. Menurut teori konsistensi, perubahan sikap lebih ditentukan oleh faktor internal yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara sikap dan perbuatan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sebelum penutup, saya akan bacakan dulu kesimpulan pada materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah agama merupakan pedoman perilaku moral. Maka agama adalah pengaruh perilaku moral manusia karena keyakinan itu masuk ke dalam konstruksi kepribadian. Dalam pengertian agama merupakan pengabdian dan penyerahan mutlak dari seorang hamba kepada Tuhan penciptanya dengan upacara dan tingkah laku tertentu sebagai manifestasi ketaatan tersebut. Sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, seperti norma sosial dan norma agama yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Agama merupakan pengaruh yang sangat besar pada pola hidup dan tingkah laku pemeluknya, karena agama memberikan kedamaian dan ketentraman bagi pemeluknya bila ia menjalankan aturan tersebut dengan sesungguhnya, menjalankan dan bukan hanya karena menggugurkan jiwa saja. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.